Mengapa Nokia bisa tumbang? Selamat datang di Jejak Bisnis Dunia. Di channel ini kita membahas kisah jatuh bangun perusahaan besar dunia, strategi mereka dan pelajaran yang bisa kita terapkan dalam hidup maupun bisnis. Dulu, hampir semua orang punya Nokia. Masih ingat kan? Bunyinya khas, baterainya tahan berhari-hari, dan rasanya saat itu mustahil rusak. Di awal tahun 2000-an, Nokia bukan sekedar merek. Ia adalah simbol dominasi. Namun hanya dalam waktu kurang dari 7 tahun, sang raja jatuh. Nokia tumbang begitu cepat. Sesungguhnya bukan karena tidak punya uang, atau bukan karena tidak punya teknologi, tapi karena satu hal yang jauh lebih berbahaya. Mereka merasa tidak perlu berubah. Tahun 1998 hingga tahun 2007, Nokia menguasai lebih dari 40% pasar global. Bahkan di banyak negara, pangsanya bahkan lebih dari 60%. Maka setiap 2 dari 3 orang pasti menggunakan Nokia. Perusahaan ini begitu percaya diri, begitu dominan, begitu tak tergoyahkan. Dan ketika seseorang terlalu lama berada di puncak, maka ia mulai kehilangan rasa takut. Tahun 2007, dunia mulai berubah secara signifikan. Apple Inc. memperkenalkan iPhone tanpa tombol fisik, tanpa keyboard, layar penuh sentuh. Di dalam Nokia banyak eksekutif tertawa kecil. Mereka berkata, tidak ada yang mau ponsel tanpa keyboard. Mereka percaya pengalaman mereka lebih kuat daripada tren. Tetapi masalahnya, pasar tidak peduli pada pengalaman masa lalu, tapi sesungguhnya pasar hanya peduli pada masa depan. Nokia sebenarnya punya sistem operasi sendiri, yaitu Symbian. Namun sistem ini rumit untuk developer, lambat berkembang, dan tidak ramah aplikasi. Sementara itu, Android dari Google berkembang pesat, dan iOS milik Apple berkembang cepat. Ekosistem aplikasi meledak. Nokia tertinggal. Bukan karena tidak mampu membuat smartphone, tapi karena mereka tidak siap membangun ekosistem. Di era digital, sesungguhnya hardware bukan lagi raja. Software lah yang berkuasa. Masalah Nokia bukan hanya produk, masalahnya ada di dalam. Budaya perusahaan menjadi birokratis, divisi saling menyalahkan, manajemen bahkan takut mengambil keputusan berisiko. Banyak laporan internal menyebutkan bahwa para insinyur sebenarnya tahu bahwa Symbian itu tertinggal. Namun mereka takut menyampaikan kenyataan itu. Budaya takut salah lebih kuat daripada budaya inovasi. Dan ketika kebenaran ditahan, kehancuran hanya soal waktu. Maka pada tahun 2011, datanglah seorang CEO baru, Stephen Elop namanya. Ia menyebut Nokia sebagai burning platform, sebuah perusahaan yang berdiri di atas platform yang sedang terbakar. Lalu solusinya apa? Bermitra dengan Microsoft dan menggunakan Windows Phone. Keputusan ini sangat kontroversial. Alih-alih memakai Android yang sudah populer, Nokia memilih jalur yang belum terbukti. Apa hasilnya? Pasar bingung, developer ragu,
dan penjualan merosot tajam. Dan pada tahun 2014, divisi ponsel Nokia dijual ke Microsoft. Sang raja resmi menyerahkan tahtanya. Sangat menyedihkan. Nokia sebenarnya memiliki segalanya. Nokia punya uang, punya pabrik, distribusi global, dan Nokia punya brand kuat. Tapi mereka kalah oleh dua perusahaan yang lebih cepat beradaptasi. Apple Inc. misalnya, Google misalnya. Pelajaran pahitnya sederhana. Dalam dunia teknologi, yang cepat mengalahkan yang besar. Nokia tidak tumbang karena bodoh, tapi mereka tumbang karena beberapa hal. Yang pertama, Nokia terlalu nyaman di puncak. Nokia terlalu meremehkan perubahan. Nokia lambat mengambil keputusan, dan Nokia takut meninggalkan sistem lama. Kesuksesan masa lalu menciptakan ilusi keamanan, dan ilusi itu mahal harganya. Dan hari ini banyak dari kita masih menyimpan Nokia lama di laci sebagai sebuah kenangan. Namun dunia bisnis tidak menyimpan kenangan. Ia hanya menyimpan mereka yang berani berubah. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sedang menjadi Nokia dalam versi kita sendiri? Terlalu lama nyaman, terlalu percaya diri, dan terlalu lambat membaca perubahan. Karena sejarah telah menunjukkan sang raja seperti Nokia pun bisa tumbang dalam waktu cepat. Dan jika Anda suka dengan video ini, silakan Anda subscribe, like, share, komen, dan nyalakan tombol loncengnya agar kami bisa membuat video-video yang lebih informatif. Nantikan video berikutnya di Jejak Bisnis Dunia.